Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membacakan sedikit tentang fadilah-fadilah daripada hari Asyura. Sebagaimana kita ketahui, hari Asyura merupakan hari yang mempunyai kelebihan. Di dalam kitab I'anatut Talibin, yang merupakan kitab yang masyhur di kalangan mazhab Syafi'i, karya Zainuddin Al-Malibari, dituliskan suatu faedah tentang hari Asyura. Waqala al-mu'allifu wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha adza iftarada ala bani Israila sawma yawman fi sanati wa huwa yawmu Asyura wa huwa al-yawmul ashiru minal muharrami. Ini satu faedah daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Telah berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sungguh Allah azza wa jalla memfardukan di atas Bani Israel akan puasa satu hari dalam setahun, dan bermula dianya itu hari Asyura, itu hari 10 daripada bulan Muharram. Fasumuhu wa wasa'u ala iyalikum fihi wa innahu man wasa'a fihi ala iyalihi wa ahlihi min malihi wasa'allahu alaihi sa'ira sanadihi. Maka puasa olehmu akannya hari Asyura, wa wasa'u dan memperluas rizki olehmu di atas ahli kerabat engkau padanya hari Asyura. Maka bahwa sungguhnya sesiapa yang meluaskan rizki padanya hari Asyura di atas ahli kerabat dan ahli keluarga daripada harta, niscaya memperluas oleh Allah di atasnya pada ketinggalan setahunnya. Jadi ini merupakan salah satu kelebihan daripada hari Asyura. Hari Asyura sebagaimana di dalam hadis dari riwayat Abi Hurairah, ini adalah hari di mana Allah memfardukan puasa bagi umat Nabi Musa, yaitu Bani Israel, satu hari dalam setahun, yaitu pada hari Asyura. Bagi kita, hari Asyura disunnahkan berpuasa dan juga disunnahkan memperbanyak belanjaan keluarga, memperluas rizki bagi ahli kerabat dan ahli keluarga. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Asyura kita disunnahkan berpuasa dan juga disunnahkan memperbanyak belanjaan rumah bagi ahli kerabat dan ahli keluarga. Dan siapa-siapa yang melakukan demikian, yang memperluas rizki pada ahli keluarganya di hari Asyura, Allah akan memperluas rizkinya setahun. Ini fadilah, salah satu fadilah daripada hari Asyura.
fasumuhu fa innahu yaumul ladzi taballahu fihi ala adama. Maka puasa olehmu akannya hari Asyura. Maka sungguhnya hari Asyura itu hari alladzi yang menerima taubat oleh Allah padanya hari di atas Nabi Adam. Fa asbaha safian, maka bersegeralah pada keampunan. Pada hari Asyura ini ada terjadi hal-hal yang luar biasa. Ada terjadi hal-hal besar sepanjang sejarahnya. Salah satunya adalah merupakan hari di mana dosa Nabi Adam alaihissalam diampuni, diterimanya taubat Nabi Adam. Ini pada hari Asyura. Ini salah satu kejadian yang besar bagi kita umat manusia. Bagi kita hendak kita bersegera membersihkan diri daripada dosa-dosa. Wa rafa'a fihi Idrisa makanan aliyya, dan kejadian selanjutnya mengangkat oleh Allah padanya hari Asyura akan Idris kepada tempat yang tinggi. Nabi Idris diangkat kepada tempat yang tinggi juga pada hari Asyura. Wa akhrajan Nuha minas safinati, dan mengeluarkan ianya Allah akan Nabi Nuh daripada bahtera. Nabi Nuh alaihissalam juga bisa mendarat kembali setelah air bah bencana taufan yang terjadi pada masanya. Sampai beberapa bulan ini Nabi Nuh bisa keluar lagi dari bahtera. Ini terjadi pada 10 Muharram juga, yaitu pada hari Asyura. Pada hari Asyura memang banyak sekali terjadi hal-hal besar. Nabi Nuh sebagaimana kita ketahui, di mana terjadi air bah yang besar, tenggelam semua isi bumi. Yang selamat adalah Nabi Nuh dan orang-orang besertanya. Seandainya tidak ada Nabi Nuh, mungkin kehidupan manusia sudah punah juga. Ini merupakan kejadian besar. Wa naja Ibrahim minan nar, dan melepaskan ianya Allah akan Ibrahim daripada api. Di mana kita ketahui Nabi Ibrahim pada masanya yaitu menghancurkan berhala-berhala, sehingga sampai pada gilirannya dihukum dengan cara dibakar dalam kobaran api yang besar. Namun Allah berkehendak lain, api menjadi dingin dan Nabi Ibrahim tidak terbakar. Dan lepasnya Nabi Ibrahim dari kobaran api yang besar ini juga terjadi pada hari 10 Muharram, hari Asyura. Wa anzalallahu fit Taurata ala Musa, dan menurunkan oleh Allah padanya hari Asyura akan Taurat di atas Nabi Musa. Jadi kitab Taurat bagi Nabi Musa ini juga diturunkan pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Wa akhraja fihi Yusufa minas sijjin. Wa akhraja fihi Yusufa, dan mengeluarkan ya Allah padanya hari Asyura akan Nabi Yusuf daripada penjara. Nabi Yusuf terlepas dari penjara Firaun juga ini terjadi pada 10 Muharram, hari Asyura. Wa radda fihi ala Yaquba basarahu, dan mengembalikan ianya Allah padanya hari Asyura di atas Nabi Yakub akan penglihatannya. Nabi Yakub alaihissalam
yang merupakan ayah daripada Nabi Yusuf. Beliau sangat mencintai Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf kehilangan darinya. Nabi Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur. Panjang cerita hingga sampailah Yusuf ke Mesir. Sementara Nabi Yakub ini menangis terus menerus sampai matanya kurang bisa melihat dan sembuh kembali, bisa melihat kembali dengan baik Nabi Yakub. Ini juga terjadi pada hari Asyura. Wa fihi kushifat dirru ala Ayyub. Dan padanya hari Asyura Nabi Ayyub disembuhkan dari penyakit. Ini juga pada hari Asyura. Wa fihi akhraja Yunusa. Wa fihi akhraja Yunusa min batnil huti. Dan padanya hari Asyura mengeluarkan ianya Allah akan Nabi Yunus daripada perut ikan. Nabi Yunus keluar dari perut ikan sudah 40 hari lamanya di dalam perut ikan. Ini juga terjadi pada hari Asyura. Wa fihi fulikal bahru li bani Israila. Dan padanya hari Asyura, pada hari Asyura ini juga hari terbelahnya lautan bagi Bani Israel, di mana ketika Nabi Musa dikejar oleh Firaun sehingga terpojoklah di sisi lautan dan terbelahnya lautan hingga selamatlah Nabi Musa beserta Bani Israel. Ini terjadi pada hari Asyura, yaitu juga dengan disertai tenggelamnya Firaun pada hari 10 Muharram. Wa fihi ghafara Dauda dunubahu. Dan padanya hari Asyura dosa Nabi Daud diampunkan. Ini juga pada hari Asyura. Wa fihi a'tallahu mulka li Sulaiman. Dan padanya hari Asyura memberi oleh Allah akan kerajaan bagi Sulaiman alaihissalam. Ini juga terjadi pada hari Asyura. Wa fi hadzal yaum ghufira li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara. Dan juga pada hari Asyura terbebas Nabi Muhammad daripada segala kesalahan dosa, daripada segala dosa dan kesalahan yang lalu dan yang kemudian. Ini juga pada hari Asyura. Jadi sepanjang sejarahnya hari Asyura menyimpan berbagai sejarah-sejarah besar, kejadian-kejadian besar yang terjadi pada hari Asyura. Wa huwa awwalu yauman khalaqallahu fihid dunya. Dan hari Asyura juga hari pertama, hari di mana Allah menciptakan dunia. Wa awwalu yauman nazzala fihil matar. Dan seawal-awal hari di mana Allah Ta'ala menurunkan hujan daripada langit. Pertama turun hujan ini juga terjadi pada hari Asyura. Wa awwalu rahmatin nuzilat
ilal ardi yaumu Asyura. Dan hari diturunkan rahmat ke atas bumi ini juga dimulai pada hari Asyura. Banyak sekali kejadian-kejadian yang besar yang terjadi pada hari Asyura. Faman sama yauma Asyura faka'annama samat dahra kullahu. Maka siapa saja yang berpuasa pada hari Asyura, maka seakan-akan dia telah berpuasa sepanjang masa. Ini kelebihannya. Kelebihan daripada hari Asyura bagi kita. Wa huwa shaumul anbiya. Dan bermula dianya puasa hari Asyura itu puasanya para nabi. Para nabi berpuasa pada hari Asyura. Ini kelebihannya hari Asyura. Wa man ahyal lailatal Asyura bil ibadati fa ka'annama abadallaha ta'ala misla ibadati ahli samawati sab'i. Dan sesiapa saja yang menghidupkan malam Asyura dengan ibadat, maka seolah-olah dia telah beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ibadatnya ahli langit 7, seperti ibadatnya para malaikat. Ini yang beribadat pada malam Asyura. Ini kelebihan bagi kita pada malam Asyura. Faman shalla fihi arba'a raka'atin yaqra'u fi kulli raka'atin alhamdulillah marratan. Wa qul huwallahu ahad ihda wa khamsina marratan. Ghafarallahu lahu dunubahu khamsina aman. Dan barang siapa yang berpuasa dan barang siapa yang sembahyang padanya hari Asyura akan 4 rakaat. Padahal dia membaca pada tiap-tiap rakaat akan alhamdulillah 1 kali, yaitu surah Al-Fatihah. Dan membaca qul huwallahu ahad 51 kali. Niscaya mengampuni oleh Allah baginya akan dosa-dosanya 50 tahun lamanya. Ini juga fadilah daripada hari Asyura. Wa man saqa fi yaumi Asyura syarbatan ma'a sakahullahu yaumal atshil kabir ka'san lam yatma ba'daha abadan. Dan barang siapa yang memberi minum pada hari Asyura 1 minuman air, ini Allah Ta'ala memberi minuman 1 gelas minuman kepada orang tersebut pada hari kehausan yang besar. Ini Allah memberikan 1 gelas minuman di mana orang tersebut tidak akan merasakan sakitnya haus lagi. Di mana dengan air tersebut orang itu tidak akan merasakan haus lagi. Wa ka'annama lam ya'sallahu fatratal aini. Dan seakan-akan tidak maksiat ianya akan Allah. Lam ya'sallaha fatratal aini. Tidak maksiat ia akan Allah sekecup mata. Ini fadilah daripada hari Asyura. Wa man tasaddaqa fihi bi sadaqatin wa ka'annama lam yarudda sa'ilan qattan. Dan siapa saja yang bersedekah pada hari Asyura dengan 1 sedekah, maka
seolah-olah dia tidak pernah menolak orang yang meminta sekali-kali. Ini fadilah daripada hari Asyura. Wa man yaqtasala wa tatahhara yauma Asyura lam yamrid fi sanatihi illa mardal mauti. Dan siapa saja yang mandi dan bersuci pada hari Asyura, niscaya tiada sakit ianya pada 1 tahun, kecuali memang dia sampai ajalnya, kecuali memang sakit mati. Waman masaha fihi ala ra'si yatam. Waman masaha fihi ala ra'si yatimin au ahsana ilaihi faka'annama ahsana ila aitami waladil adami kullihim. Dan barang siapa yang mengusap kepala anak yatim pada hari Asyura atau berbuat baik kepada anak yatim pada hari Asyura, ini seolah-olah orang tersebut telah berbuat baik kepada seluruh anak yatim Bani Adam, seluruh anak yatim daripada anak-anak Adam, anak cucu Adam. Ini adalah fadilah daripada hari Asyura. Waman ada maridan fi yaumi Asyura faka'annama ada mardi auladil adami kullihim. Dan barang siapa yang menolong orang sakit pada hari Asyura, maka seolah-olah dia telah menolong kesakitan segala anak-anak Adam tiap-tiapnya. Ini seolah-olah dia telah menolong semua, seolah-olah dia telah menolong semua. Ini fadilah daripada hari Asyura. Jadi seyogianya memang kita melakukan berbagai kebajikan. Mengingat hari Asyura merupakan hari yang mempunyai keafdalan tersendiri. Wa huwa yaumul ladzi khalaqallahu fihil arsyu. Wa huwa yaumul ladzi khalaqallahu fihil arsya wal luha wal kalam. Dan bermula dianya hari Asyura itu hari Alladzi yang menjadi oleh Allah padanya hari akan Arash. Arash juga diciptakan Allah pada hari Asyura. Dan juga Luhul Mahfud ini juga diciptakan pada hari Asyura. Dan juga kalam. Wa huwa yaumul ladzi khalaqallahu fihi Jibril. Yaitu hari Asyura juga hari Allah Ta'ala menciptakan Jibril. Wa rafa'a fihi Isa wa huwa yaumul ladzi, dan mengangkat ianya Allah padanya hari Asyura akan Nabi Isa. Nabi Isa diangkat ke langit. Nabi Isa tidak disalib. Nabi Isa diangkat ke langit. Ini juga pada hari Asyura. Banyak sekali cerita-cerita besar, banyak sekali kejadian-kejadian dan kelebihan pada hari Asyura. Ini adalah hari 10 daripada bulan Muharram. Yaitu 10 hari kita memasuki tahun baru Islam. Wa huwa al-yaumul ladzi tuqawwamu fihi as-sa'ah. Dan juga hari Asyura ini hari berdirinya kiamat. Kiamat juga pada hari Asyura. Inilah sebatas beberapa hal tentang hari Asyura yang tertulis di dalam kitab I'anatut Talibin. Ini merupakan kitab yang populer di kalangan mazhab Syafi'i.
Jadi di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa banyak kelebihan-kelebihan yang bisa kita gapai daripada hari Asyura, yaitu dengan beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan video singkat ini bisa mengingatkan kita, bisa sedikit menambah pengetahuan kita tentang agama. Moga-moga ini memberi manfaat. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.